Belakangan, santer di media sosial khususnya informasi tentang perjuangan eksponen masyarakat di Pulau Sumba dan Pulau Flores yang hendak memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait ungkapan memisahkan diri tadi, dalam terminologi atau nomenklatur regulasi lebih dikenal istilah pemekaran pemerintahan. Di Flores khususnya sudah terbentuk eksponen penggeraknya. Mereka meneruskan gerakan serupa yang dirintis para pendahulu sejak zaman mendiang mantan Menteri Perhubungan Frans Seda masih punya pengaruh di pusat tempo silam. Sekarang eksponen penggeraknya memakai tagline "Ayo jemput PKF" alias Provinsi Kepulauan Flores. Pakar ilmu politik dan pemerintahan Undiknas University Denpasar, Dr. Nyoman Subande MSI memberikan atensi khusus soal pergerakan separatisme di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk desakan pemekaran NTT sehingga terbidani kelak Provinsi Kepulauan Flores. Akademisi program Pasca Sarjana Undiknas ini memberikan respons menggelitik terkait dengan mencuatnya kehendak masyarakat di sejumlah daerah untuk memisahkan diri dari provinsi induknya, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Apakah ini disebabkan faktor ikut-ikutan atau latah akibat adanya sejumlah provinsi yang telah mengalami pemekaran? Sekarang itu kan latah ya, artinya kan hampir banyak sekali daerah sudah memekarkan diri, ingin mengajukan pemekaran diri, dan kemudian juga dalam termasuk salah satunya adalah yang sedang berproses itu, ada yang sudah, ada yang akan, ada yang sedang terproses. Itu artinya sebetulnya latah, terutama di era reformasi ini, itu banyak sekali yang terjadi gitu. Betapapun perjuangan untuk memekarkan sebuah daerah bukan sesuatu yang dilarang, dan tentu tetap harus ada alasan untuk itu. Jika begitu asumsinya, apa saja alasan yang masuk akal untuk membenarkan adanya gerakan pemekaran pemerintahan di daerah? Pertama adalah wilayah yang mempunyai wilayah yang luas, sehingga pemerintah yang ada saat itu adalah tidak mempunyai daya jangkau terhadap itu. Kemudian ketiga adalah penduduknya terlalu banyak. Ya, permasalahan-permasalahan jadi yang sangat kompleks, sehingga agak relatif sulit untuk bisa dipecahkan gitu. Kemudian yang lain itu adalah bisa mengoptimalisasi potensi daerah gitu. Kalau misalnya selama pemerintahan yang ada tidak bisa mengoptimalkan potensi-potensi daerahnya, wilayahnya itu nggak bisa dia jangkau. Selama ini banyak yang terabaikan, terlupakan, atau mungkin juga terbengkalai gitu. Termasuk juga penduduknya banyak yang tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Jika Anda menggunakan kacamata seorang akademisi, katakanlah Anda berteori, apa yang dapat digambarkan? Saya berteori gitu. Dalam otonomi daerah itu, kenapa otonomi daerah diperlukan? Atau desentralisasi gitu ya, artinya pemerintah pusat itu kan dasarnya adalah karena kan pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi untuk menghandle berbagai persoalan dan permasalahan ini gitu. Nggak mampu lagi, sehingga perlu didesentralisasi, perlu dibantu oleh daerah otonom untuk bisa menghandle berbagai persoalan. Nah, persoalan apa? Kan gitu sekarang yang perlu dihandle. Nah, teorinya adalah fungsi pemerintah pertama adalah melayani masyarakat, jadi pelayanan publiknya itu. Kemudian yang kedua itu adalah merespon berbagai persoalan masyarakat. Yang lain adalah mensejahterakan masyarakat. Karena spirit dari kenapa pemerintah itu ada itu adalah agar masyarakatnya itu sejahtera. Jadi nggak perlu ada pemerintahan kalau tidak tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, apalagi yang dapat dijelaskan? Memberdayakan masyarakat. Nah, yang lain itu adalah menertibkan masyarakat juga. Jadi itulah fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah yang mana ini? Pemerintah semuanya, baik yang tingkat pusat maupun yang di daerah otonom. Daerah otonom itu ya provinsi, kabupaten, kemudian termasuk desa termasuk daerah otonom asli namanya. Urgensi atau tujuan paling mendasar dari desentralisasi itu sebenarnya? Tujuannya adalah biar tidak menunggu pemerintah pusat lagi, tidak perlu intervensi, karena mereka langsung bisa melakukan, karena dia sudah mempunyai kewenangan kan, itu yang disebut dengan otonomi daerah. Dia kan mempunyai kewenangan untuk mengurus itu. Mengurus apa? Mengurus masyarakatnya, sesuai dengan adat dan budayanya, kan gitu, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan potensi daerahnya. Dalam prakteknya, pemerintah pusat itu terkesan tidak sungguh-sungguh atau setengah hati menerapkan kebijakan desentralisasi tersebut.
pemerintah pusat itu juga setengah hati itu ya, ada yang masih dia pegang, ada yang diserahkan. Di daerah juga ketika dikasih kewenangan memecahkan masalahnya saja nggak bisa. Apa contohnya? Misalnya bupati dengan DPR-nya nggak bisa, atau ada persoalan-persoalan masih minta petunjuk dari pusat, masih minta akhirnya intervensi juga, ada intervensi. Jadi spirit otonomi daerah itu sebetulnya sudah kabur begitu. Nah, kalau saya ibaratkan sudah dikasih lepas ayamnya itu mendekat lagi, dia dipegang lagi ekornya. Desentralisasi itu otomatis bagus sekali sebenarnya kalau dilihat dari tujuan, tetapi itu seharusnya diikuti program-program real yang inovatif. Mestinya dia sudah berimprovisasi di situ, berinovasi, kreativitas itu mengembangkan masyarakat dalam rangka tadi melayani segala macam dan memberdayakan versi di sana berdasarkan karakteristik. Selama ini toh pemerintah provinsi atau kabupaten kota definitif pun kerap dikritik gara-gara dinilai justru tidak sepenuh hati mengelola kewenangan otonom yang diberikan. Selama ini terlepas dari pemekaran dulu kan begitu. Daerah yang sudah dari dulu jadi provinsi, sudah dulu jadi kabupaten segala macam itu, ketika dikasih kebebasan kadang tidak mau bebas, minta petunjuk begitu. Hanya sekedar bimtek saja masih di-handle oleh Depnagri. Hanya sekedar apa masih? Akhirnya kan ya seperti ini ya seperti ini otonomi daerah yang dapat dikatakan sebetulnya ada setengah hati atau bisa semu juga atau penegakan otonomi setengah hati di daerah juga bisa jadi karena masih ada faktor ketergantungan terhadap anggaran dari pusat. Enggak, kalau soal anggaran ya memang, tapi ini kadang-kadang bukan soal anggarannya kok. Contohnya misalnya Bimtek itu kan bukan soal anggaran gitu, misalnya mecahkan berbagai persoalan apa masih misalnya, atau misalnya tentang perda nggak ada gitu, sebetulnya gitu kan sering gitu. Itu artinya kan harus masih minta supervisi dari pusat. Betul, itu antara pusat dan ini daerah sama, saya pikir di sana juga penting kan gitu juga kan, itu mestinya kan sudah tidak, artinya kan ada trust yang tidak terjawab. Artinya sebenarnya kalau sudah percaya, itu trust sudah percaya bahwa Anda akan melakukan buat perda yang yakin itu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak akan bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, peraturan yang di atasnya, dan yakinkan betul bahwa ini juga harus bisa menunjukkan bahwa saya membuat ini tidak perlu petunjuk apapun karena yakin. Kan itu dasar dulu sebetulnya. Nah, persoalan-persoalannya itu ada di situ. Daerah yang diperjuangkan untuk mekar itu juga bisa jadi menghadapi kendala minimnya sumber pendapatan asli daerah. Apa ini bisa ikut berpengaruh terhadap daya gigit perjuangan yang ingin agar pemekaran itu terjadi? Telah diberikan kena segala macam, keuangan nggak punya, sumber-sumber pendapatannya kecil. Mungkin saja juga teman-teman di Pemda di sana juga begitu. Sehingga hampir dominan uangnya itu kan ada nih, berdasarkan DAU. Ada dari pusat itu segala macam. Apa itu artinya? Artinya dia tidak mandiri secara keuangan. Nah, kalau sudah keuangan tidak mandiri, dia lebih leluasa arti megangnya pusat itu gitu. Soal wacana pemekaran khususnya, apa sebenarnya yang merisaukan jika daerah yang baru dimekarkan itu bisa bermasalah misalnya? Nah, sekarang muncullah era untuk hanya mengembangkan diri. Gitu. Jadi pemekaran itu. Tapi satu pun persoalan itu sering tidak dijawab. Satu, dia mampu nggak, mandiri nggak secara keuangan gitu misalnya. Nggak, berarti hampir murni dari pusat. Kan sudah gitu sebetulnya. Kemudian kedua, apa sih tujuan dari pemekaran itu kan gitu. Oke, agar persoalan-persoalan ini bisa di-handle dengan baik. Kan gitu. Pelayanannya maksimal. Justru menjadi kontraproduktif karena mereka menjadi raja-raja kecil. Gitu. Jadi dulu hanya sekedar kecamatan misalnya, atau dari gabungan dari beberapa kecamatan sudah jadi kabupaten, ada beberapa kabupaten segala macam ini. Ya, satu kewenangan dia memang punya karena kan sudah menjadi daerah otonom, pemerintahnya jadi pejabat publik kan gitu, ada bupatinya, ada wali kotanya yang baru di situ. Anda khawatir juga itu hanya ikut arus alias sekedar ikut ramai saja? Kalau dari segi menambah provinsi ya, dari jumlah provinsi, menambah jumlah kabupaten, menambah jumlah pejabat publiknya, sekaligus juga menambah tunjangan dari situ, ya. Tapi sebetulnya itu kan bukan tujuan utama. Tujuan sesungguhnya sekali kan tadi yang saya bilang itu adalah mendekatkan negara kepada masyarakat, itu tujuannya.
Dalam rangka apa tuh Mas? Sekarang kan pemerintah pusat jauh itu, pemerintah posisi jauh, itu yang saya maksudkan, nggak jangkau. Jadi ini didekatkan, ini pelayanannya lebih didekatkan, gitu misalnya, lebih diperdayakan gitu. Nah, itu sebenarnya persoalan-persoalan yang utamanya adalah di sana gitu. Jangan hanya inginkan bahwa di situ tuh nanti kalau ini mekar kita akan menjadi kabupaten dan di situ kita akan punya bupati sendiri. Kemudian DPR kita paling tidak kita akan punya DPR yang dulu tidak terakomodir karena ini hanya dapil kemudian jadi itu. Kemudian setelah itu kita akan mengatur sendiri. Berhenti sampai di situ berarti tujuannya politik saja. Politik saja, hanya untuk kekuasaan, untuk membagi-bagi ini dan kemudian mereka untuk berperan gitu ya. Padahal itu tujuan antara sesungguhnya. Artinya harus ada garansi atau jaminan bahwa pemekaran itu akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya dengan pemekaran itu janji nggak bahwa akan nanti akan lebih akselerasi kemajuan di sana akan menjadi lebih baik, lebih maju. Nah, banyak sekali daerah setelah di situ tuh justru nggak berdaya. Jadi pelayanannya nggak maksimal, masyarakatnya nggak diberdayakan, kan begitu. Malah tergantung pada pusat. Nah, spiritnya udah tidak kena gitu. Jadi saya kira itu. Jadi kalau aturan apalagi rincinya itu kan bisa dibuat sebenarnya. Harus ini persyaratan itu gampang sekali memenuhi persyaratan. Gitu ya. Secara legal formal, salah satu syarat yang harus dipenuhi suatu provinsi misalnya yang akan dimekarkan adalah adanya rekomendasi dari gubernur di provinsi induk tersebut. Apakah syarat rekomendasi gubernur ini memang relevan dan urgent? Ya, pertama saya setuju tuh. Sebetulnya saya setuju. Artinya dalam artian terlepas dari oknum dulu ya, terlepas dari personelnya. Tapi gubernur yang ansih adalah dia adalah penguasa wilayah yang selama ini dia yang wilayah itu perlu rekomendasi. Saya kira ya. Karena apa? Karena dia yang tahu bahwa itu saya selama jadi gubernur jangkau nggak ke sana. Pelayan saya bisa kan tadi kan yang bisa memekarkan diri itu adalah karena wilayahnya sangat luas, tadi penduduknya banyak, tadi gitu kan, ada potensi daerah yang tidak digarap semaksimal, kan bupati yang tahu atau gubernur yang lama itu yang tahu, sehingga kayaknya nggak jangkau saya selama saya kepemimpinan itu nggak pernah saya gitu, nggak bisa. Jadi perlu dibantu lagi yang selevel dengan saya gitu. Jadi rekomendasi dalam kerangka bahwa ini seperti itu. Jadi, nah asal tidak kepentingannya ini rekomendasi ya dan tidaknya itu berdasarkan karena dia kepuasan dan tidak kepuasan secara personal. Dan saya akan kehilangan pendapatan dari situ. Kemudian kalau saya lepaskan ini nanti saya daya jangkau saya yang di situ ada sumber-sumber kekuasaan saya juga nanti saya nggak bisa, kurang legitimit lagi segala macam. Itu artinya kan kepentingannya kekuasaan lagi. Nah, sebetulnya kan ini yang dimaksudkan dengan seorang pemimpin itu ketika dia sudah menjadi pejabat publik itu berpikir tentang menjadi negarawan. Negarawan itu tidak harus yang di pusat itu kok. Apa sih perbedaan politisi dengan negarawan? Kalau politisi itu kan thinks about power. Kekuasaan. Berpikir tentang kekuasaan, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mempertahankannya, dan seperti apa dia melegitimate ini kekuasaannya. Politisi. Kita berharap jadi berpikir negarawan. Thinks about next generation, thinks about country. Nah, berpikir tentang people, tentang masyarakatnya itu, berpikir tentang generasi ke depan itu, gitu, kan gitu. Nah, itu yang saya pikir sebetulnya gini. Jadi intinya dasar-dasar pertimbangannya pasti gitu ya. Ada yang berpikir politis mestinya, kan gitu kan. Mestinya dasar-dasar pertimbangannya tadi adalah selama ini tidak bisa melakukan pelayanan secara maksimal bukan karena tidak ingin ya, tapi memang karena wilayahnya sangat luas tadi. Kemudian artinya plus minus potensi daerah baru hasil pemekaran itu juga sebaiknya diformulasikan sebagai hasil kajian akademik. Betul, makanya pengembangan wilayah itu yang namanya harus ada naskah akademiknya yang dilalui. Naskah akademik tidak konyong-konyong di atas meja, nggak bisa. Itu karena akademik itu kan ada aspek hukumnya di situ, ada teori-teorinya, ada filosofi segala macam, dan ada data. Itu
Jadi dasarnya apa? Mengembangkan itu dasarnya apa? Makanya nggak bisa itu masuk ke prolegnas itu sampai dengan akan dibahas itu hanya sekedar keinginan, kemudian hanya sekedar narasi-narasi segala macam, itu nggak bisa. Nah, itu jadi dasar pertimbangannya itu adalah setuju dan tidak setuju itu berdasarkan kajian akademik, itu harus berdasarkan data penelitian yang dilakukan secara real. Jumlah penduduk saya di sini, tingkat heterogenitas kita gini, berbagai persoalan-persoalan yang ada adalah ini. Nah, dari situ tuh di mapping semua. Mana yang sudah saya pecahkan dan apa jangkauan, apa yang stagnannya kenapa? Masih memungkinkan Kak? Masih memungkinkan. Kalau hanya anggaran, ya mungkin belum ada alasan untuk pemekaran. Kan ada kemungkinan bisa sumber pendapatan bisa digali lagi gitu. Tapi kalau memang waduh sama setahun itu saya sudah muter terus sudah keliling nggak jangkau juga. Saya tidak bisa. Berarti memang harus dibantu. Berbantunya berpikir lagi apakah itu harusnya di provinsi, apakah di kabupaten saja bisa. Nah, oleh karena itu maka itu yang tadi kembali itu daerah otonom itu apakah perlu pemekarannya di tingkat provinsi apa kabupaten saja. Gitu. Kan gitu ya. Sekarang kan apalagi di era sekarang, di era digital itu informasi itu bisa lewat digitalisasi. Seperti apa keadaan di situ? Kan gitu. Ya, jadi bisa mungkin desanya gitu misalnya. Karena dia kan juga dia juga otonom nih, daerah otonomi asli. Yang paling tahu justru di desa itu. Jangan-jangan misalnya over peran misalnya apa sih yang selama itu yang tadi kajian akademik kan berdasarkan data, berdasarkan fakta yang di lapangan itu. Jadi dia ada berapa daerah, ada berapa desa, ada kecamatan yang selama ini dijangkau atau paling tidak susah dijangkau, susah dilayani, nggak bisa dimaksimalkan. Itu kenapa? Karena saya tidak jangkau ke sana atau di sana tidak bisa maksimal. Nah, kalau memang tidak maksimal berarti pemberdayaan yang dipentingkan. Itu ya, kalau berarti kan di pemberdayaan. Karena kalau koordinasi sekarang lebih gampang lagi dengan sekarang. Kalau misalnya itu kalau pejabat publiknya. Jadi tidak selalu jawabannya itu adalah pemekaran. Tidak selalu jawabannya adalah pemekaran gitu. Jangan-jangan pejabat publiknya yang nggak maksimal gitu misalnya. Jangan-jangan aparaturnya yang nggak maksimal. Salah satu secara teoretik salah satu implementasi kebijakan itu tidak jalan itu karena rangkaian birokrasi ini yang tidak mendukung instruksi di atasnya. Khusus di NTT, aspirasi yang muncul di permukaan tampak kuat mendesak adanya pemekaran provinsi, cenderung diakibatkan oleh adanya penilaian tentang akselerasi pembangunan yang lamban menyusul layanan birokrasi yang tidak maksimal. Jadi wajar, keinginan kan itu. Jadi sebenarnya kan pemekaran itu alat tadi, yang tujuan adalah mendekatkan negara kepada masyarakat itu, kan gitu. Dia kalau bahasanya politisi itu negara hadir di saat diperlukan gitu lah, bahasanya politisi kan gitu. Negara harus hadir, bahasa politisi dan aktivis.